Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahful Fuad dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, simak dengan baik materi yang akan saya bahas. Sebelum kita membahas pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, kita akan membahas apa itu kebudayaan. Nah, di sini dijelaskan menurut Edward Burton Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi budaya bukan hanya kebiasaan tetapi juga cara hidup dan nilai-nilai yang membentuk kehidupan bersama dalam suatu komunitas. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, pada kondisi saat ini, kebudayaan Indonesia kini kian memudar secara perlahan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi yang akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan asli Indonesia. Dengan banyak berkembangnya media elektronik, kebudayaan luar dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, sehingga mulai mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Nah, dampak positifnya di sini kita dapat memperkenalkan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia ke dunia internasional. Indonesia di sini dapat memperkenalkan keragaman budaya dan nilai-nilai sosial kepada dunia, memperkuat citra nasional dan membangun pemahaman lintas bangsa. Dan yang kedua, dapat mempromosikan budaya dan objek wisata untuk menarik wisatawan asing. Nah, melalui promosi seni, tradisi, dan destinasi wisata unik, Indonesia menarik minat wisatawan asing yang ingin mengenal kekayaan budaya dan keindahan alam. Dan yang ketiga, meningkatkan devisa negara melalui pariwisata. Nah, kunjungan wisatawan asing meningkatkan pendapatan devisa yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat di sini, kesempatan menyerap nilai-nilai sosial dan budaya dari negara lain. Nah, interaksi dengan wisatawan dengan pelaku budaya asing membuka peluang belajar serta memperkaya wawasan sosial dan budaya Indonesia. Dan yang kelima, adopsi elemen budaya positif tanpa kehilangan jati diri bangsa. Nah, Indonesia mampu mengadopsi aspek budaya global yang bermanfaat sekaligus menjadi keunikan dan identitas budaya nasional secara harmonis. Dan dampak positifnya di sini juga dapat memperkembangkan seni dan inovasi kreatif. Budaya asing mendorong berkembangnya kreativitas di berbagai bidang seperti seni, arsitektur, dan teknologi. Perpaduan budaya lokal dan asing menghasilkan karya baru yang inovatif dan dinamis. Kolaborasi budaya menciptakan solusi dan bentuk ekspresi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Budaya asing memberikan dorongan besar dalam perkembangan kreatif di bidang-bidang seperti seni, arsitektur, dan teknologi ketika budaya lokal berpadu dengan budaya asing. Terciptanya karya-karya baru yang inovatif dan dinamis. Kolaborasi budaya ini juga menghasilkan solusi serta ekspresi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, contohnya di sini perpaduan motif tradisional, desain modern dalam arsitektur serta penggunaan teknologi asing dalam seni kontemporer. Dampak positifnya juga terhadap wawasan global dan toleransi. Yang pertama, memperluas akses jaringan masyarakat lokal, mendapatkan akses lebih luas ke jaringan global melalui interaksi budaya. Nah, masyarakat lokal memperoleh peluang untuk terhubung dengan dunia internasional melalui interaksi budaya. Hal ini membuka akses pengetahuan, teknologi, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Dan yang kedua, dapat menumbuhkan toleransi dan
pengertian interaksi dengan berbagai budaya asing, memperkuat rasa saling menghargai antar kelompok. Nah, interaksi dengan budaya asing dapat membantu masyarakat memahami dan menghargai perbedaan. Ini dapat memperkuat rasa saling menghormati dan mengurangi stereotip negatif antar kelompok. Dan yang ketiga di sini, meningkatkan kebersamaan dan persatuan. Semakin sering berinteraksi, semakin kuat sosial dan rasa kebersamaan yang terjalin. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak negatif kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama di sini kehilangan nilai budaya asli. Kehilangan nilai budaya asli berarti masyarakat mulai kehilangan ciri khas dan identitas budaya mereka, terutama karena generasi muda kurang tertarik untuk melestarikan dan mempelajari budaya lokal yang dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Hal ini menyebabkan budaya tradisional terpinggirkan oleh budaya asing yang lebih diminati. Dan yang kedua, perubahan gaya hidup terjadi akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi yang merubah norma sosial dan cara hidup masyarakat dari tradisional ke lebih modern dan konsumtif. Seperti lebih memilih hiburan modern dibandingkan mengikuti kegiatan budaya tradisional. Perubahan ini menurunkan minat terhadap pelestarian budaya asli. Dan yang ketiga di sini, eksplorasi sumber daya dan kerusakan lingkungan. Nah, eksplorasi sumber daya dan kerusakan lingkungan sering terjadi saat masyarakat atau pihak luar mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan kehidupan masyarakat lokal dan habitat alami. Nah, dan yang keempat, penurunan ekonomi lokal. Penurunan ekonomi lokal bisa terjadi karena dominasi produk dan budaya asing yang lebih murah dan populer, sehingga mengurangi keuntungan produsen dan pelaku ekonomi lokal yang bergantung pada hasil budaya dan sumber daya lokal. Dan yang kelima, bertergantungan kepada budaya asing. Nah, ketergantungan pada budaya asing muncul ketika masyarakat terlalu banyak menerima dan mengadopsi budaya luar tanpa seleksi, sehingga menggeser nilai dan norma budaya lokal yang sudah lama ada, melemahkan identitas dan harmoni sosial, dan bahkan menimbulkan konflik budaya. Menurunnya nilai tradisional di sini juga merupakan dampak negatif terhadap masuknya budaya luar kepada budaya lokal. Nah, yang pertama di sini, individualisme dan materialisme meningkat dan nilai sopan santun dan kekeluargaan mulai luntur. Nah, individualisme dan materialisme yang meningkat menyebabkan nilai sopan santun dan kekeluargaan mulai meluntur. Hal ini terlihat dari perubahan sikap terutama pada remaja yang lebih mengidolakan budaya pop asing dibandingkan tokoh lokal. Akibatnya mereka lebih cenderung atau lebih fokus pada kepentingan pribadi dan nilai materi, sehingga rasa kebersamaan dan penghargaan terhadap budaya serta norma lokal menjadi berkurang. Nah, dan dampak negatif masuknya budaya asing ini juga menyebabkan ancaman bahasa dan kesenian daerah. Yang pertama di sini, bahasa daerah mulai jarang digunakan. Nah, generasi muda cenderung menggunakan bahasa nasional dan bahasa asing, sehingga bahasa daerah kurang dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Dan yang kedua, kesenian tradisional, wayang, tari daerah kehilangan penonton. Wayang, tari daerah, dan kesenian tradisional lainnya kalah menarik bagi anak muda karena mereka lebih tertarik pada hiburan modern. Dan yang ketiga, bahasa Inggris, Korea semakin dominan di kalangan muda. Nah, bahasa Inggris dan Korea populer di kalangan remaja karena pengaruh media musik dan pendidikan, membuat penggunaan bahasa asing semakin meningkat. Selanjutnya kita akan membahas upaya pelestarian budaya nasional. Nah, di sini kita harus memiliki strategi menjaga budaya di tengah globalisasi budaya. Yang pertama di sini kita mempertahankan nilai seni budaya dan nilai tradisional. Artinya, menjaga dan melestarikan warisan budaya dan seni dari generasi ke generasi agar tidak hilang, sekaligus menjadi identitas yang kuat dalam masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan perwujudan yang dinamis. Nah, ini berarti mengembangkan
ekspresi seni dan budaya secara fleksibel dan adaptif, dengan memilih bagian yang relevan dan sesuai untuk tetap hidup di zaman sekarang tanpa kehilangan esensinya. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Mengertikan pentingnya seni dan budaya terus beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan supaya tetap relevan dan mampu berperan dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama di sini, globalisasi budaya membawa dampak positif dan negatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, perlu keseimbangan antara keterbukaan dan pelestarian budaya. Dan yang ketiga, Indonesia dapat menjadi bangsa modern tanpa kehilangan jati diri. Nah, Indonesia dapat menjadi bangsa modern tanpa kehilangan jati diri dengan menerapkan pelestarian budaya melalui pendidikan, dukungan terhadap seni lokal, serta mengembangkan industri kreatif berbasis budaya. Penguatan identitas budaya sekaligus keterbukaan terhadap perubahan global adalah kunci utama agar Indonesia tetap kuat sebagai bangsa yang menghargai warisan budaya sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dengan pelestarian budaya sangat penting untuk memastikan Indonesia mampu menjadi bangsa yang modern tanpa kehilangan identitasnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.